Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya tulis dari Al-Imam Yahya bin Syaraf, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf rahimahullahu ta'ala, di mana kita kemarin sudah membahas atau membaca muqaddimahnya Imam An-Nawawi. Qadarullah ini saya lupa nggak bawa hadiah, Pak. Ngapunten nggih. Tetap ada pertanyaan mboten? Murojaah. Kata sebagian ulama itu hayatul ilmi bil murojaah. Hidupnya ilmu itu dengan murojaah. Jadi gimana caranya biar nggak lupa dengan ilmu yang telah kita pelajari? Ya di murojaah, diulang. Tapi ini nggak ada hadiahnya. Insya Allah minggu depan, insya Allah. Nah, coba siapa yang tahu mengenai derajat hadis man hafidha ala ummati sampai akhir? Barang siapa yang menghafal hadis dari umatku sebanyak 40, nah sampai selesai hadisnya, itu hadisnya kata Imam An-Nawawi derajatnya apa? Dhaif. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sendiri yang menilai hadis itu apa? Dhaif. Ya. Nah, terus pertanyaan kedua, kenapa kok Imam An-Nawawi membawakan hadis ini, Pak, Bu? Kenapa kemarin alasannya? Gimana? Ya, untuk memotivasi fadhail a'mal, motivasi manusia supaya beramal soleh, mengamalkan hadis yang sahih, ya, biar auto langsung mengamalkan hadis yang sahih. Nah, ini yang hadis yang dhaif ini sebagai pendorong saja. Dan hadis dhaif kemarin sudah kita singgung, boleh kita bawakan dengan syarat-syaratnya. Di antaranya hanya untuk fadhail a'mal, tidak boleh dalam masalah akidah, dan harus dijelaskan itu hadis dhaif. Ya, nggak boleh diumpet-umpetkan, ya, nggak boleh disembunyikan. Kalau nyatanya dhaif, para ulama sepakat, para ulama menjelaskan ini dhaif, ya disampaikan. Itu sedikit mengenai pembahasan kemarin yang ada di dalam muqaddimah Imam An-Nawawi. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang pertama, Pak, Bu. Ya, al-hadisul awwalu. Hadis pertama yang pembahasannya berisi tentang masalah niat. Ya, berisi tentang masalah niat.
Baik, kita akan mendengarkan hadis tersebut. Tafadhol, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala fadilatul Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-hadits al-awwal عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما صحيح الكتب المصنفة. Yang pertama Pak Bu, hadis yang akan kita bahas yaitu mengenai napa wau? Niat ya. Dan hadis ini sudah familiar, sudah sering kita dengar. Bahkan mungkin ada di antara panjenengan yang sudah apal ketepal. Maksudnya innamal a'malu hafalkan, lanjutkan, bisa. Karena saking sering mendengarkan dan mungkin adalah hadis emang yang paling awal-awal yang sering kita hafalkan, yaitu hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari sahabat Umar bin Khattab ya. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari khalifah yang keberapa? Kedua ya. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Dan Umar radhiyallahu anhu ini Pak Bu punya anak perempuan namanya sinten? Hafsah. Dan ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang menceritakan kisah dusta mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena dulu itu di zaman jahiliyah kan terkenal dengan orang-orang musyrik itu suka ngubur anak perempuannya nggih. Nah, kebiasaan mereka itu ngubur anak perempuan. Kenapa Ustadz? Karena bagi mereka itu kalau punya anak perempuan adalah suatu aib. Kok bisa aib? Menurut mereka aib karena perempuan itu nggak bisa buat diajak perang. Akalnya nuwun sewu pendek. Itu menurut mereka. Jadi hanya sebagai beban hidup. Kebanyakan dari mereka kalau punya anak perempuan pasti mereka akan kubur hidup-hidup ya. Nah ada sebagian orang mengatakan Umar juga kayak gitu. Ngeri Umar itu ngubur anak perempuannya. Kata siapa? Lah buktinya ada Hafsah putri jenengan gitu. Bahkan sampai dinikahi sinten? Dinikahi sinten? Hafsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masih di zaman jahiliyah, beliau tidak sampai mengubur putrinya hidup-hidup, masih hidup ya. Ini tentang Umar, sedikit tentang Umar radhiyallahu anhu. Nah, Umar ini mengatakan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan balasan pahala, yaitu dia juga akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Benar-benar petunjuk yang jelas yang akan dia dapatkan. Nah, ini pentingnya syarah, Pak Bu. Nanti kita akan baca syarah. Syarah itu apa, Ustaz? Penjelasan. Ya. Jadi nggak semua hadis ketika kita baca secara letterlek terjemahan kita langsung paham. Nggak semuanya kayak gitu, Pak Bu. Jadi ada beberapa yang butuh penjelasan. Nah, jadi nanti kita setelah baca hadis ini bukan terus selesai kajiannya, tapi nanti ada penjelasan dari ulama mengenai hal-hal yang memang butuh penjelasan. Ya. Jadi tadi Nabi SAW memberikan sebuah contoh. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan menemui Allah dan Rasulnya. Akan tetapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang hijrah karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dunia dan wanita tersebut. Maksudnya gimana, Ustadz? Insya Allah nanti ada penjelasannya. Baik, ini hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini redaksi hadisnya gitu, Pak Bu. Redaksi apa? Hadisnya. Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Jadi kita akan coba belajar memahami hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bisa jadi per kalimat atau bahkan nanti ada beberapa pembahasan per lafaz. Jadi agak sedikit rinci latihan, ya, supaya kita itu paham hadisnya tidak setengah-setengah, insya Allah. Nah, sekarang kita baca penjelasannya yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau masih hidup, salah seorang ulama di Madinah. Tafadhal Iqra. Qala fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala, bada al-mu'allif rahimahullah hadhihi al-ahadith bi hadith Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa huwa muttafaq ala sihhatihi, rawahu al-Imam al-Bukhari fi sahihihi ورواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو متفق عليه والمتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم، هو أصح الأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدر المؤلف رحمه الله تعالى مؤلفه بهذا الحديث للتذكير بالنية، وأن المؤلف وغيره من كل من يقوم بعمل صالح يجب أن يكون صادرا عن نية خالصة لله عز وجل، كما أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى صدر صحيحه بهذا الحديث تذكيرا بالنية، وأن المؤلف وغيره يجب أن يتذكر هذا الحديث عند كل عمل يعمله فيخلصه لله عز وجل، لئلا يكون عمله تعبا بلا فائدة. Nah, mari kita simak sedikit penjelasan dari Syekh Fauzan. Beliau mengatakan, bada al-muallifu rahimahullahu hadhil ahaditsa bi hadithi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa muttafaqun ala sihhatihi. Imam An-Nawawi membawakan di hadis pertamanya dengan pembahasan tentang niat, Pak. Ya, membawakan pembahasan tentang apa? Niat.
Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Dan para ulama sepakat Pak Bu, hadis yang dibawakan oleh Bukhari Muslim adalah tingkatan hadis yang paling sahih. Tingkatan hadis yang paling sahih dan dalil yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya. Makanya di sini dikatakan huwa asahhul ahaditsi fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebutkan Bukhari Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, maka para ulama sepakat tidak ada keraguan di situ. Ya. Kenapa? Karena itu adalah hadis yang paling sahih di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalil paling sahih setelah Al-Quran. Jadi tingkatannya yang pertama apa? Al-Quran, yang kedua hadis, dan hadis yang paling sahih adalah Bukhari Muslim. Ini. Kemudian beliau mengatakan wa annal muallifa wa ghairahu min kulli man yaqumu bi'amalin salihin yajibu an yakuna sadiran an niyatin khalisatin lillahi azza wa jalla. Kenapa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis yang pertama masalah niat, Ustaz? Kenapa enggak langsung saja masalah ibadah? Kenapa enggak langsung saja masalah motivasi supaya orang itu gemar ibadah atau ibadah-ibadah tertentu? Kenapa Imam Nawawi membawakan hadis masalah niat? Di sini dijelaskan karena beliau ingin mengingatkan diri beliau sendiri dan orang lain ketika akan melakukan suatu amalan, jangan lupa nata niat. Beliau ingin mengingatkan diri beliau sendiri Pak Bu, dan juga siapa saja yang mau baca kitab ini, siapa saja yang mau beramal soleh, siapa saja yang mau nulis, yang mau ceramah, yang mau bekerja, mau beribadah, itu wajib maupun sunnah, ingat ditata niatnya. Memang kenapa Ustadz kalau misalnya kita nggak menata niat, di akhir ucapan Syekh Fauzan beliau mengatakan li alla yakuna amaluhu ta'aban bila faidatin. Karena kalau misalnya seseorang dia beramal tapi tidak menata hatinya, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia telah melakukan sesuatu yang melelahkan, tidak menghasilkan pahala. Memang ada Pak Bu orang yang sudah berletih-letih di dunia ini, tapi ternyata di akhirat cuma dapat pulute, kupak pulute orang nangkan nangkane. Panjenengan ngertos peribahasa itu? Artinya apa? Kupak pulute orang mangan nangkane. Indonesianya apa? Napa Pak RT? Kupak pulute orang mangan nangkane. Jenengan bingung apalagi yang anak-anak sekarang. Ya, orang itu kalau ngupas nangka kan kena jatah gitu, peliket. Wis kesel-kesel ngonceti nangka, wis pating belepotan, ya, kena jatah. Jatah itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Getah ya, bahasa Indonesianya getah. Udah ngupas nangka, ya, kena getah belepotan di tangan, di pakaian. Si ngentong nangka, yang makan nangka, yang ngabisin nangka bukan dia. Dia cuma dapat capeknya, cuma dapat getahnya. Jangan sampai posisi kita nanti di akhirat wis kesel-kesel di dunia, ternyata ketika kita pengen dapat pahala di sana nggak ada. Kenapa? Karena salah niat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah.
Apakah sudah datang kepadamu kabar tentang orang yang dia itu amilatun nasibah, beramal tapi capek taqaliyah, ya, di surat Al-Ghasyiyah itu. Dia sudah beramal, bekerja sampai capek, tapi ternyata di akhirat nggak dapat apa-apa. Yang dia dapatkan hanya neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini pentingnya kita menata niat apapun itu Pak Bu dalam masalah ibadah. Sebisa mungkin lillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Terutama sing ngomong yang ngarep, ya. Ini nanti ada hadis peringatan bagi para ustadz menceramah, ya. Waktunya cukup mboten niki. Nah, nanti kita bahas itu. Monggo tafadhal. Wa hadzal hadits وهذا الحديث من الأحاديث الجوامع والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل خطابه وكان يتكلم بكلمات يسيرة تجمع علوما غزيرة وخيرات كثيرة. وهذا الحديث قال عنه أهل العلم إنه أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام وهي Stop. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya. Kata beliau ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan Nabi SAW itu memiliki jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim Ustaz? Jawami'ul kalim itu adalah keistimewaan Nabi ketika berbicara, kata-katanya ringkas tapi maknanya luas. Beliau itu kalau berbicara kata-katanya apa? Ringkas, padat, jelas. Enggak seperti kula lan panjenengan kadang-kadang wis ngomong panjang lebar tapi angel dipahami. Kadang seperti itu, ya. Nggak padat, nggak ringkas, nggak jelas. Kadang kita seperti itu. Nah, Nabi SAW nggak seperti itu, Pak Bu. Ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Namanya adalah jawami'ul kalim, ya. Ucapan yang padat, ringkas, dan memiliki makna yang sangat luas. Di antaranya adalah ini, innamal a'malu binniyat. Kalau kita korek sampai dalam Pak Bu, maknanya sangat luas sekali. Ya, maknanya sangat luas sekali. Dan hadis ini kata para ulama adalah salah satu hadis yang mana Islam berputar di situ. Ya. Jadi ada 4 hadis yang mana 4 hadis ini mencakup seluruh ajaran Islam. Di antaranya itu tadi, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tafadhol baca. Awalan hadal hadithu innamal a'malu binniyat. Thaniyan hadithu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Thalithan hadithu izhad fima fi ayyuhin nas yuhibbuka an-nas. Rabi'an hadithu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, inilah 4 hadis yang mencakup pembahasan Islam secara menyeluruh, Pak Bu. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, dalam masalah niat. Yang kedua, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya sesuatu yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Tinggal ada hal-hal yang kurang jelas, yaitu perkara yang syubhat, dijauhi. Ini ada dalam pembahasan Arba'in Nawawi. Kemudian yang ketiga, dalam masalah zuhud, ya, izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Kalian zuhudlah atas apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintai kalian, ya. Jadi jangan mudah-mudahan kepenginan sama yang dimiliki oleh orang, ya. Jangan menjadi orang yang gampang kepenginan dengan apa yang dimiliki oleh manusia, orang lain dalam masalah dunia. Zuhudlah, niscaya manusia akan mencintaimu. Ini yang ketiga. Yang keempat, tentang masalah
memanfaatkan waktu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk baiknya keislaman seorang hamba adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Kemudian langsung ke qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. إنما أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهي من أدوات الحصر والحصر معناه إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها وقوله إنما الأعمال أي اعتبار الأعمال عند الله جل وعلا بالنيات أي بمقاصد أصحابها والنيات جمع نية وهي الغسل في القلب فليست العبارة بصورة العمل وإنما العبارة بالنية العبرة وإنما العبرة بالنية العامل فإن كان قصده وجه الله صار عمله لله وإن كان قصده لغير الله صار عمله لغير الله. Nah ini yang tadi sedikit kita singgung Pak Bu. Kalau kita mau korek dalam hadis ini, maka memiliki makna yang sangat luas. Di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakai lafadz atau kata innama bagi yang pernah nyicipi, ya, bagi yang pernah belajar meskipun sedikit belajar bahasa Arab pasti tahu artinya inna sama innama. Kalau inna itu artinya apa? Sesungguhnya. Innama itu juga bisa diartikan sesungguhnya, tapi ada imbuhannya. Sesungguhnya ini titik saja gitu. Ada batasannya. Dan di sini uniknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama, bukan innal a'mala, tapi innamal a'malu. Pasti ada maksudnya. Nah terus maksudnya gimana Ustadz? Innama ini menunjukkan bahwasanya ada pembatasan di situ. Jadi kalau kita mau menerjemahkan innamal a'malu binniyat, artinya adalah sesungguhnya amalan itu hanya, ada tambahan apa? Hanya. Sesungguhnya amalan itu hanya tergantung dengan niat seseorang. Berarti kalau misalnya nggak niat, ya nggak ada amalan di situ. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, contoh lain dalam Al-Quran pakai innama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk sinten? Fuqara sinten? Orang-orang fakir. Wal masakin, masakin sinten? Orang miskin. Jadi yang namanya sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir dan hanya untuk orang-orang miskin. Lah Ustadz, kalau orang kaya itu dikasih apa bukan sedekah? Napa niku? Hadiah. Ya. Hadiah pemberian. Ya. Kita istilahkan dengan hadiah itu. Karena sedekah itu hanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innama. Sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi kalau kita ke hadis tadi innamal a'malu binniyat, maksudnya adalah i'tibarul a'mali 'indallahi jalla wa ala, yaitu amalan yang hanya diterima oleh Allah adalah amalan yang ada niatnya di situ, yaitu niat yang ikhlas. Kemudian dibaca al-a'malu hadza man yadullu 'alaihi al-hadith wa huwa min jawami' al-kalim. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أي بحسب مقاصد أصحابها
مدرستها وتوجهاتهم، فينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحات. فالمراد بالأعمال هنا العبادات. أما الأعمال الدنيوية فهذه لا تحتاج إلى نية، مثل أن يأكل أو يشرب أو يلبس ثيابه أو يركب سيارته، هذه لا تحتاج إلى نية. وإنما المقصود بالأعمال أعمال الطاعات، فهي التي لا بد أن تؤسس على النية. Nah, ini juga penting, Pak Bu. Nabi SAW bersabda, innamal a'mal, sesungguhnya amalan itu. Nah, yang dimaksud amalan yang butuh dengan niat itu amalan dalam ibadah saja atau seluruh amalan kegiatan. Di sini dijelaskan bahwasanya amalan yang perlu untuk dihadirkan niat di situ adalah amalan ibadah. Ya. Makanya di sini beliau mengatakan fayan bagi lil muslim, sudah seharusnya bagi seorang muslim an yukhlisa niyatahu lillahi fi kulli amalin ya'maluhu minal a'malis sholihah. Sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh amalannya yang saleh, yaitu amal saleh. Fal muradu bil a'mali huna al ibadat. Amalan dalam hadis ini maksudnya adalah dalam masalah ibadah. Jadi kalau misalnya kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu perlu menghadirkan apa? Niat. Jangan sampai tidak ada niat. Amal a'malud dunyawiyah fahadhihi la tahtaju ila niyatin. Kata Syekh Fauzan, adapun kegiatan-kegiatan aktivitas duniawi, maka itu enggak perlu niat. Contohnya an yakula au yashraba au yalbasa siyabah, mau minum niat bismillah, saya mau niat semoga saya niat minum untuk menghilangkan haus saya, bismillah. Enggak perlu, Pak Bu. Mau makan, saya niat makan untuk menghilangkan lapar, enggak perlu. Saya mau duduk, saya niat duduk untuk istirahat, enggak perlu. Ya. Jadi niat di sini untuk apa? Ibadah. Mau sholat, mau wudu, ya. Au yarkaba sayyarata, atau mau naik motor. Ya, saya naik motor supaya cepat sampai mengalun-alun. Enggak, ya. Jadi untuk aktivitas-aktivitas biasa tidak perlu diniati. Ya, hadhihi la tahtaju ila niyah. Ini enggak butuh dengan niat. Niat itu cukup dalam masalah ketaatan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Atau ada pertanyaan, monggo. Madan, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.